إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Semua orang ingin kesuksesan, ingin kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan. Semua orang. Orang kaya, orang bangsa mana saja. Orang tua, orang muda, laki-laki, wanita. Semua punya cita-cita, ingin menjadi orang yang mulia, ingin selamat, ingin kebahagiaan, ingin ketenangan, ingin ketentraman. Tetapi manusia di dalam usaha untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan ini ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama adalah golongan yang usaha untuk mendapatkan kesuksesan, kejayaan, kemuliaan, ketentraman, kebahagiaan dengan cara mengikuti pikirannya sendiri, pengalamannya sendiri, penelitiannya sendiri, analisanya sendiri. Memuliakan Allah SWT. Golongan ini kelihatannya pada awal-awalnya sepertinya kadang-kadang ini akan sukses, akan bahagia. Tetapi pada akhirnya mereka pasti akan kecewa, pasti akan gagal. Kenapa demikian mereka? Karena manusia ini dihadapkan kepada masalah-masalah yang sangat banyak. Dan manusia ini akan menghadapi masalah-masalah yang sangat lama. Bahkan manusia ini akan menghadapi kehidupan yang selama-lamanya. Sedangkan manusia ini pengetahuannya terbatas. Manusia punya pendengaran, tapi pendengarannya terbatas. Banyak sekali suara-suara yang dia tidak bisa dia dengar. Suara yang di atas langit, yang di bawah bumi, suara yang di negeri akhirat. Banyak sekali suara-suara yang manusia tidak bisa mendengar. Manusia bisa melihat, tapi penglihatan manusia sangat terbatas. Hanya sedikit saja benda-benda yang bisa dilihat manusia. Benda-benda yang jauh manusia tidak bisa melihat. Apalagi yang di atas langit, yang di bawah bumi. Bahkan yang di atas atap rumahnya saja manusia tidak bisa melihat.
Bahkan perkara-perkara yang ada dalam perutnya sendiri, jantungnya sendiri, manusia tidak tahu. Namun Allah Ta'ala, manusia punya akal, tapi akal manusia terbatas. Manusia tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi 100 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi. Bahkan manusia tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi tahun yang akan datang. Apa yang akan terjadi tahun yang akan datang kepada keluarganya, kepada dirinya, kepada negaranya. Banyak negara-negara besar dulu kemudian runtuh, hancur. Mana negara Persia, mana Romawi, mana kerajaan Fir'aun, mana Mojopahit. Kerajaan-kerajaan besar dan runtuh. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi kepada keluarganya, pemerintahnya, masyarakatnya. Bahkan manusia tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Apalagi tahun yang akan datang. Sehari yang akan datang pun kita tidak bisa memastikan. Bahkan 1 jam yang akan datang pun kita tidak bisa memastikan. Banyak orang yang bugar-bugar, tahu-tahu mati. Banyak orang yang sehat, tahu-tahu sakit. Banyak orang yang melek, tahu-tahu tidur. Jadi itu malaikat Allah Ta'ala. Apa yang akan terjadi pada diri kita sendiri pun kita tidak bisa memastikan. Maka manusia yang mengandalkan otaknya, mengandalkan matanya, mengandalkan telinganya, maka semulaikan Allah SWT, manusia tadi satu saat pasti akan kecewa dan gagal. Semulaikan Allah Ta'ala, manusia telah memeras otaknya dalam bidang kesehatan. Umur ilmu kedokteran itu sudah lebih dari 1000 tahun. Orang memeras otaknya, bagaimana supaya manusia ini jadi sehat. Tapi apakah ilmu kedokteran sudah bisa menyelesaikan masalah kesehatan? Hari-hari kita dengar muncul penyakit-penyakit yang dokter-dokter dengan ilmunya yang sudah dipelajari 1000 tahun tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Ini bukan otaknya satu orang, otaknya beribu-ribu, beratus-ratus ribu dokter dari generasi ke generasi tidak bisa menyelesaikan masalah kesehatan. Apalagi kesehatan secara umum, kesehatan yang ringan-ringan saja. Apakah dokter-dokter sudah bisa menyelesaikan masalah gigi? Dokter gigi belum. Nyatanya giginya orang-orang yang banyak sakit, diobati sakit lagi, diobati sakit lagi. Masalah gigi aja belum selesai. Walaupun sudah dipikirkan, dipelajari, diselidiki, bikin percobaan, masalah gigi pun belum selesai. Apalagi gigi yang besar, masalah rambut pun belum selesai. Semua dokter bisa menyelesaikan masalah rambut. Tidak ada orang yang rambutnya putih. Tidak ada dokter yang rambutnya beruban. Rambut itu belum bisa menyelesaikan masalahnya. Mulaikan Allah Ta'ala, beribu-ribu orang, berjuta-juta orang belajar ekonomi. Apakah selesai masalah ekonomi? Tidak selesai. Beribu-ribu orang belajar politik. Apakah selesai masalah politik? Tambah hari tambah amburadul di mana-mana tempat. Coba semulaikan Allah Ta'ala. Ini semua pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hai manusia, kamu menghadapi masalah-masalah kecil dunia ini saja, kamu tidak mampu menyelesaikan. Bagaimana pula kamu akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang setelah dunia ini? Masalah yang lebih panjang, lebih rumit, lebih besar lagi. Mulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Orang telah membangga-banggakan teknologi, membangga-banggakan alat-alatnya, teknologinya, tapi nyatanya tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Tapi manusia ini tidak mau berpikir. Kesalahan-kesalahan yang dulu dibuat oleh Fir'aun dibuat juga sekarang ini. Fir'aun punya keyakinan bahwa dengan kerajaannya, dengan teknologinya, dia akan sukses. Tapi ternyata dia tidak bisa sukses. Dan oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Fir'aun ini punya teknologi yang sangat tinggi. Yang sebagian ini belum bisa disusul oleh orang-orang sekarang. Fir'aun membangun istana-istana ribuan tahun yang lalu, sampai sekarang masih megah. Bagaimana hebatnya teknologinya Fir'aun? Tapi apakah teknologi ini menyelesaikan masalahnya Fir'aun? Belum selesai. Muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nasib orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah dengan pikirannya sendiri. Ingin kesuksesan, ingin kebahagiaan dengan berdasarkan mengandalkan pikirannya, kekuatannya, penelitiannya, analisanya. Ini manusia yang pertama yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Semuanya akhirnya gagal. Di dunia ini gagal, belum lagi nanti di akhirat. Masalah di dunia aja mereka akhirnya pada gagal semua, belum lagi nanti di akhirat. Kita jangan takjub dengan teknologi-teknologi yang hebat-hebat. Jangan takjub. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kalau sudah datang masanya, Allah akan tampakkan bahwa dia tidak bisa menolong. Beberapa puluh tahun yang lalu ada satu negara besar yang ditakuti seluruh dunia, namanya Uni Soviet. Orang tidak mengira negara yang begitu besar yang bisa runtuh. Tiba-tiba likulli ummatin ajal. Setiap umat punya ajal. Ketika datang ajalnya Uni Soviet, tahu-tahu runtuh, hilang. Namanya sudah hilang. Tinggal termaktub dalam sejarah. Dulu di Asia Tengah ada negara namanya ini. Dulu di Asia Tenggara ada negara namanya ini. Tinggal cerita saja. Jika nggak ada barangnya itu sudah nggak ada. Negara-negara yang dulu menggetarkan dunia, menakutkan semua orang, tiba-tiba tinggal namanya kan. Jika tidak ada apa-apanya lagi. Sekarang orang terkesima, tergiur, derajat terus disebut Amerika. Negara superpower, kehebatannya sudah nggak ada batasnya katanya. Belum nanti sudah waktunya, tahu tinggal sejarah saja. Dulu ada negara namanya Amerika, batasnya ini. Sekarang sudah tidak ada. Seperti juga dulu ada negara namanya Mojopahit, rajanya ini. Sekarang sudah tidak ada. Rajanya dulu ada yang namanya Hayam Wuruk. Kalau peluruk ini medeni wong, kuburan ini di sana sing ngeruk. Coba semuanya wa ta'ala. Ini semua pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka hai Muhammad mengenai hari-hari Allah, mengenai sejarah, supaya mereka berpikir tidak ada orang hebat di dunia ini.
angin telah mengandalkan kehebatannya, kekuatannya, semua runtuh, semua hancur. Namun oleh karena Allah, maka Allah SWT telah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul untuk memberitahu kepada manusia ini jalan kesuksesan, jalan kebahagiaan yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Kalau kamu ingin sukses, kamu ingin bahagia, jangan kamu mengandalkan otak kamu, tetapi kamu mengandalkan yang menciptakan semua otak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha tahu atas segalanya. Kalau kamu ingin sukses, jangan mengandalkan telinga kamu, tetapi bergantunglah kamu kepada yang Maha mendengar segala suara yang ada di bumi, di langit, dunia, akhirat. As-Sami' yang Maha mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu ingin sukses, janganlah kamu mengandalkan mata kamu. Mata kamu tidak bisa diandalkan. Mata kamu ini ngantuan, tidak bisa diandalkan. Perasaannya ini melihat jalan, padahal di depannya gunung, perasaannya melihat jalan, akhirnya nabrak gunung. Seperti sopir ngantul, perasaannya di jalan aja, nanti sudah sampai Kalen. Siapa yang mengandalkan matanya, dia akan masuk jurang. Maka jangan mengandalkan mata kamu, mengandalkan Al-Ghafir yang Maha tahu segalanya, yang tahu yang tampak, yang tahu yang tidak tampak, yang melihat yang zahir, yang melihat yang batin, melihat dunia, melihat akhirat, melihat bumi, melihat langit. Allah Jalla Jalaluhu. Mulai karena Ta'ala, kalau kamu ingin sukses, jangan mengandalkan penguasa-penguasa, tetapi andalkanlah, bergantunglah kepada yang Maha Kuasa, yang menciptakan seluruh penguasa, yang menciptakan seluruh raja-raja, Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kamu ingin sukses, jangan mengandalkan kekayaan kamu. Kekayaan kamu sebentar lagi akan hilang, habis kamu tinggalkan. Tapi bergantunglah kepada yang Maha Kaya, Allah Jalla Jalaluhu. Mulai karena Allah Ta'ala, inilah pelajaran yang dibawa para nabi menuju kesuksesan. Inilah maknanya kata-kata Nabi, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah. Hambakan diri kamu kepada Allah, karena tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tuflihu, maka kamu sukses. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang Maha Agung. Maka kalau kamu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat kesuksesan yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Baqi, yang kekal. Maka kalau kamu baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu akan mendapatkan kehidupan, keberuntungan yang kekal, yang selama-lamanya. Maka Nabi Allah Ibrahim memberikan pelajaran kepada kaumnya. Kaumnya ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin. Aku tidak suka dengan perkara-perkara yang bisa tenggelam, ini saya tidak suka. Kalau saya menyembah matahari, kalau matahari tenggelam waktu malam, bagaimana saya? Kalau saya menyembah bulan, lah kalau waktu siang bagaimana saya nanti? La uhibbul afilin. Aku enggak suka dengan perkara-perkara yang berubah-ubah yang akan tenggelam. Orang yang mengandalkan orang tuanya, atau orang tuanya mati bagaimana? Orang yang mengandalkan anaknya, kalau anaknya
Mati bagaimana? Orang yang mengandalkan dunianya, kalau dia meninggal dunia bagaimana? Nah, malaikat Allah, wahibul abidin. Nabi Ibrahim memberikan pelajaran. Barang yang akan berpisah dengan kita tidak bisa kita andalkan. Tidak bisa kita andalkan. Orang yang paham, orang yang punya akal adalah orang yang hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah, cukup Allah. Itulah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilemparkan dalam api, ketika seluruh makhluk bertentangan dengan beliau, beliau hanya mengucapkan hasbunallah, cukup Allah. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Namrud dengan seluruh pasukannya ingin menghinakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka menghadapi masalah ini, apa yang dibuat Nabi Ibrahim? Tambah mendekatkan diri kepada Allah, tambah bergantung kepada Allah, sehingga beliau tidak bicara mengenai Namrud lagi, tidak bicara mengenai api, tidak bicara mengenai pasukan Namrud, tidak bicara mengenai apa-apa. Bicaranya cuma hasbunallah, cukup Allah. Karena Namrud tidak bisa mencelakakan tanpa kehendak Allah. Api juga tidak bisa membakar tanpa kehendak Allah. Allah yang menciptakan api, Allah yang membuat panasnya api. Panasnya api bukan dari api. Panasnya api dari yang menciptakan api. Garamnya Namrud, kejamnya Namrud bukan dari Namrud. Kejamnya Namrud dari yang menciptakan Namrud. Namrud itu asalnya nggak ada. Sayangnya istri bukan dari istri, sayangnya istri dari yang menciptakan istri. Dunia bukan dari dunia, dunia dari yang menciptakan dunia. Makhluk itu dari Khaliknya, bukan makhluk dari makhluk. Makhluk dari makhluk, inilah namanya akidah syirik. Kalau makhluk dari makhluk namanya syirik. Makhluk itu dari Khalik, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Ahmad Al-Faruqi rahimahullah, kalau dalam hati kamu ada harapan kepada makhluk, tanamkan dalam hati kamu bahwa ini satu kekeliruan. Maka cepat-cepat diluruskan ini dengan la ilaha illallah, bahwa yang pantas diharap hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hati kamu ada rasa takut kepada makhluk, tanamkan dalam hati ini satu kekeliruan. Mestinya kamu jangan takut kepada makhluk, takut dengan yang menciptakan makhluk, yang menghidupkan makhluk itu, yang menggerakkan makhluk itu. Cepat-cepat diluruskan imannya dengan la ilaha illallah. Ini harus ditanamkan betul. Ini ilmu yang sangat penting. Kalau ilmu ini tidak bisa kita pahami dan kita yakini dalam hati, ini berarti kita akan celaka selama-lamanya. Amalan apa saja, kalau ilmu mengenai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak tertanam, tidak ada gunanya. Walaupun orang itu bagaimanapun baiknya akhlaknya, bagaimanapun rapinya, pinternya, ya toh, orang-orang kafir bagaimanapun dia maju, bagaimanapun
bagaimanapun mereka bikin segala kebaikan, tapi ketika tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati mereka, semua ini sedikit pun tidak ada nilainya. Dan kita tergiur dengan budaya orang-orang kafir. Wah, ini orang-orang kafir sudah maju. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Memang maju, tapi maju menuju neraka. Tidak ada nilainya apa-apa. Maka dulu para sahabat ketika datang ke Persia, melihat istana Persia yang sangat megah, kursi-kursi dari emas, permadani yang sangat indah, pasukan-pasukan yang sangat hebat, maka para sahabat ini malah kasihan sama Raja Rom, Raja Persia. Mesane kesel-kesel yang ini akhirnya yang terokok sisa. Bangun, ya kan? Istana-istana, bangun teknologi, bangun ini, akhirnya ke neraka. Kasihan orang kafir. Para sahabat seperti itu, punya kepahaman. Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Nasibnya orang kafir. Sudah bercapek-capek, bersusah payah bangun dunia ini, tiba-tiba malah dinilai oleh Allah semua ini adalah merupakan dosa, karena mereka tidak punya hubungan yang benar kepada Allah. Nah, mulai Allah Ta'ala ada orang datang ke kampung, ada orang datang ke kampung, orangnya orang pandai, arsitek, ahli teknologi, orang kaya, maka datang dalam satu kampung, maka dia melihat ada tanah lapang yang bagus, dan dia berpikir langsung, wah bagus kalau saya membangun di sini. Maka dia langsung bangun, didatangkan mesin-mesin, didatangkan alat-alat berat, alat-alat ringan, tukang-tukang, semua datangkan, dibangun yang sebaik-baiknya. Selesai bangun, tiba-tiba polisi datang, langsung dia dibergol, dimasukkan penjara. Maka dia berteriak-teriak, saya ini salah apa? Saya kan bangun dan bisa, kok saya dibergol? Iya, enak saja kamu bangun di tanahnya siapa kamu ini? Nggak ngomong sama pemilik tanahnya. Jadi dia perasaan yang bangun, akhirnya malah masuk penjara. Begitulah nasib orang-orang kafir mulai kan. Perasaannya membangun dunia, tapi semua bangunannya ini di sisi Allah sebagai dosa, bukan sebagai kebaikan. Ketika mereka tidak punya iman yang benar kepada Allah, iman yang benar kepada utusan Allah SWT, maka bangunannya jadi dosa, teknologinya jadi dosa, tidurnya dosa, meleknya dosa. Gak ada nilainya yang kafir. Kalaupun dia sedekah pun dosa juga. Nggak bisa apa boleh nih ngomong. Karena dunia milik Allah. Ketika mereka bertafarruq, mengambil uang, mengambil apa, tanpa punya hubungan yang benar kepada Allah, maka mereka ini di sisi Allah dianggap maling semuanya. Maka Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, sekarang ini banyak maling, tidak ngaku maling, tidak dianggap maling. Apa itu ya Nabi Allah? Dunia ini milik Allah. Siapa saja menggunakan dunia ini tidak mengikuti syariat Allah dan tidak dengan izin Allah, maksudnya dengan izin Allah, dengan syariat Allah, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah, itu semua maling semua. Jangan kita ini salah paham.
Orang-orang kafir memberikan bantuan, bukan bantuan, itu maling gitu. Ya. Itu senang mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang berhubungannya dengan pencipta alam semesta ini tidak benar, maka kebaikannya itu jadi keburukan. Apalagi keburukannya, namanya kebaikannya itu jadi keburukan, apalagi keburukannya. Maka ini pentingnya iman itu di sini nih semuanya. Nah kalau orang itu imannya benar, baru kebaikannya ada nilai. Bahkan dosa-dosanya kalau dia bertaubat kepada Allah, yubaddilullahu sayyi'atihi hasanat, bahkan keburukannya pun akan diampuni oleh Allah, bahkan akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Kalau imannya itu benar. Kalau imannya benar, kebaikannya jadi kebaikan, keburukannya pun kalau dia bertaubat akan menjadi kebaikan juga. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Dia sudah jelek, amalannya gak karu-karuan, kalau dia taubat dicintai oleh Allah. Pakai syarat imannya harus benar dulu. Keyakinannya harus benar kepada Allah SWT. Dan keyakinan yang benar kepada Allah SWT tidak akan diterima kecuali kalau punya keyakinan yang benar kepada utusan Allah yang mulia baginda Muhammad SAW. Iblis itu punya keyakinan kepada Allah SWT, tapi dia ini tidak punya sikap yang benar kepada utusan Allah Nabi Adam alaihissalam, maka jungkir dia, dilaknat oleh Allah SWT. Walaupun orang itu keyakinannya kepada Allah itu tinggi, kuat, tapi kalau dia tidak punya keyakinan yang benar kepada utusan Allah yang telah diutus oleh Allah yang mulia baginda Muhammad SAW, maka keyakinannya kepada Allah itu sendiri tidak diterima oleh Allah, karena dia tidak punya keyakinan yang benar kepada utusan Allah. Maka syarat kesuksesan itu dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keyakinannya kepada Allah benar, keyakinannya kepada Nabi Allah benar. Yakinnya kepada Allah, kehidupannya ikut Rasulullah, baru orang itu selamat. Ini menjadi kekasih Allah. Namanya kekasih Allah itu seperti itu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ingatlah bahwa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam hati mereka. Siapakah kekasih-kekasih Allah itu? Alladzina amanu. Orang yang iman dalam hatinya ada la ilaha illallah wa kanu yattaqun. Hatinya ada iman, kemudian kehidupannya kehidupan takwa. Kehidupan takwa itu bagaimana? Kehidupan takwa itu kehidupan mengikuti Muhammadur Rasulullah. Itu namanya kehidupan takwa. Itu diwali gampang mawon, Pak. Yakin dengan Allah kenceng, amalannya dilihat dengan Nabi, jadi wali. Jadi kekasih Allah. Jadi sing jenenge wali mboten wong sing roh demit, mboten ya. Demit niku demit niku ya. Koncone niku kadang-kadang malah wong roh demit itu bahaya. Lha kok nang koncone kawat iki malah ya. Sing jenenge wali niku wong sing iman karo takwaan jenenge wali. Ini kekasih Allah.
Kalau orang sudah menjadi kekasih Allah, Masya Allah, selesai masalah. Kita selesai masalah. Karena dunia ini milik Allah, akhirat milik Allah, zaman dulu milik Allah, zaman sekarang milik Allah, zaman yang akan datang milik Allah. Kalau kamu sudah jadi kekasih Allah, nggak usah khawatir zaman sekarang, zaman yang akan datang, zaman kapan saja. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada sedih. Orang-orang yang sudah jadi wali Allah, ini kekasih Allah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan sudah benar, mulaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Kemudian langkah kita selanjutnya memperbaiki amalan. Dan perbaikan amalan dimulai dengan memperbaiki sholat. Jadi sholat ini harus kita anggap satu perkara yang sangat besar. Karena sholat itu menghadap Allah yang maha besar. Para ulama mengatakan, kalau kamu sholat harus kamu tanamkan dalam hati kamu, dengan sholat ini akan selesai masalah saya dunia akhirat. Karena saya ini sedang menghadap kepada penguasa dunia, penguasa akhirat. Penentu masalah dunia, penentu masalah akhirat, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sholat tidak merasa bahwa sholat kita ini akan menyelesaikan masalah dunia akhirat, maka sholat kita ini tidak ada mutunya, belum ada nilainya. Wes ngadep ning Gusti Allah, kok urung-urung mongso cukup. Kuwi njaluk digedhe ya. Ya. Niku jenenge sukul adab malah. Gitu. Wes ngadep ning Gusti Allah, kok sik rumangsa cukup. Aku yo kudu sik ngadep Pak Lurah iki, kudu ngadep Pak Camat iki. Wes ngadep Gusti Allah, urung rumangsa cukup. Masyaallah. Gaya iki ngene. Jadi kadang-kadang awake dhewe iki rumangsane salat ibadah, tibake jane pantes digedhe ndase. Itu mulai karena Allah Ta'ala, kita bukan hanya sholat, tapi kita ini harus tahu keagungan sholat itu. Kalau tidak, maka itu sholat itu bisa berbahaya kepada kita. Karena bukan keagungan sholat. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya karena aku juga iya karena saya. Hanya Engkau yang aku sembah ya Allah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Kalau seorang sudah mengucapkan iya ta'bud wa iya nasta'in, maka Allah mengatakan iya, saya terima permintaan kamu. Salat adalah besar. Tapi sholat kita ini semuanya Allah Ta'ala akan ada nilainya. Kalau amalan-amalan kita sebelum sholat itu kita tertibkan, kita perbaiki. Ada orang menghadap raja, tapi sebelumnya ini dia ini bikin kerusakan di kerajaan, maka akhirnya dia tidak diterima dengan baik. Nah, kalau orang itu sebelum menghadap raja sudah bikin kebaikan di kerajaan, maka nanti dia menghadap raja akan diterima dengan baik, malah dikasih hadiah oleh raja. Jadi nilai sholat kita ini juga dipengaruhi dengan amalan-amalan kita sebelum sholat. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang dia bisa menjaga matanya sehingga dia tidak melihat yang haram, maka dia akan dikasih hadiah oleh Allah ibadah yang akan dia rasakan kelezatannya. Kalau orang itu nggak mau menjaga matanya, ibadahnya nggak bisa lezat. Orang nonton TV suruh tahajud khusyuk, nah ini sulit mereka, karena dia tidak mau menjaga matanya. Ya itu kan cuma gambar saja tuh Pak. Gambar itu kan ada yang digambar. Ya. Asal
akalnya itu ada yang digambar, ngerti-ngerti kamu. Namulakan Allah Ta'ala. Maka dalam satu hadis dalam kitab Majarrobih itu, kalau orang itu membantu orang zalim, maka nanti putus hubungannya dengan Nabi. Termasuk membantu orang zalim yang nonton TV itu. Termasuk namanya. Karena kalau TV itu nggak ada yang nonton, bintang-bintang film itu berhenti semua, pensiunnya. Pensiun. Makanya orang itu kalau suka nonton TV, ya, maka dia ini sulit untuk mimpi jumpa Nabi, itu sulit. Hubungannya dengan Nabi putus. Tapi kalau orang itu tidak mau membantu orang-orang yang maksiat, maka nanti hubungannya kepada Nabi akan rapat. Bagaimana kalian? Ini bukan mengharamkan TV, bukan. Cerita bahayanya TV. Bukan haram, tapi bahayanya. Ini kami mawon bahayanya lagi haram. Si ngomong kowe duduk aku. Jadi ngomong dakwah betul oleh ngomong halal haram teh. Ini betul ngomong halal haram sama dia mbak dijawab sampai akhir. Dakwah itu cerita fadilah karo bahayane. Gue ben wong iki mikir dhewe. Mesti barang ini bahaya ya gak pakai halal. Bahaya. Mesti omong racun iki bahaya. Ini tapi bahaya kan halal ya umbi. Ini mulai kan Allah SWT. Maka kehidupan kita sebelum sholat ini kita perbaiki. Syekh Abdul Wahab Hafizahullah beliau mengatakan, sejauh mana kamu sibuk dengan Allah, sibuk menjalankan perintah-perintah Allah sebelum sholat, sejauh itu pula kekhusyuan kamu dalam sholat. Orang sibuk sebelum sholat, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan taklim, sibuk dengan zikir, sibuk dengan silaturahim, sibuk dengan baca Quran, sibuk menjalankan perintah-perintah Allah, sejauh itu pula kekhusyuan kamu di dalam sholat. Karena yang bisa menghadap kepada Allah itu mereka hanya orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah untuk menghadap. Dan siapa yang akan diizinkan oleh Allah untuk menghadap? Nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang-orang yang takwa? Nah, takwa itu dimulai dari taubat. Kita ini kemudian takut, masya Allah. Kalau orang itu takwa yang sebenarnya itu ya sulit, Pak. Saya ini masya Allah gak karuan saya ini. Bagaimana saya ini? Mulailah takwa itu dengan taubat sekarang ini juga. Menyesali dosa-dosa yang lalu dan niat sisa-sisa umur kita ini hanya untuk taat kepada Allah. Kalau orang itu tobat dengan sebenar-benarnya, dia ini sudah satu langkah menuju takwa. Kalau orang takwa, maka seluruh masalah-masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa, Allah akan kasih jalan keluar segala kesulitannya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang terus-menerus istighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah akan kasih kelonggaran dari seluruh kesusahan-kesusahannya. Istighfar, terus istighfar, taubat kepada Allah, memperbaiki amal. Taubat ini mereka harus menurut dosanya. Kalau dosanya itu meninggalkan sholat, maka taubatnya dengan mengerjakan sholat. Kalau dosanya itu meninggalkan puasa, maka taubatnya dengan mengerjakan puasa. Kalau dosanya itu matanya itu ngelirik wanita-wanita di jalan,
maka taubatnya mulai sekarang harus menundukkan kepalanya, jangan melirik-lirik lagi. Kalau dosanya tidak mau dakwahnya pada Allah, maka taubatnya harus dengan dakwah. Tidak bisa. Ini orang nggak mau sholat, nggak mau puasa, ya. Yang penting aku kaji yo weh. Kalau Mekah biasanya gugur kabeh. Ya. Ini tidak benar mereka. Kalau dosa kamu itu adalah tidak mengerjakan haji, maka kamu tuh tobatnya harus dengan haji. Nah, kalau dosanya ini memulaikan makan haram, maka tobatnya harus meninggalkan yang haram. Memulaikan Allah SWT, maka namanya tobat itu harus perbaikan yang ditinggalkan dikerjakan. Baru itu tobat yang sempurna. Tapi rahmat Allah tidak ada yang kamu batasi. Tapi begitulah caranya, tobat yang sempurna. Maka sebelum kita ingin sholat, kita perbaiki kehidupan kita ini mereka. Muamalah kita perbaiki, muasyarah kita perbaiki, akhlak kita perbaiki. Seluruh kehidupan mengikuti syariat. Kehidupan harus mengikuti syariat. Sing halal dihalali, sing haram diharami. Mengikuti syariat, maka akhirnya semulaikan Allah Ta'ala, sholat kita ini mutunya akan naik, sehingga dengan sholat 2 rakaat akan mendatangkan pertolongan Allah, mendatangkan nusratullah, seperti sholatnya para sahabat. Sahabat itu ada masalah apa? Sholat 2 rakaat. Sakit selesai dengan sholat, ekonomi selesai dengan sholat. Ini para sahabat loh. Kalaupun mereka ini kerja di ladang juga, para sahabat itu kerja di ladang juga, kerja di pasar juga. Tapi maksudnya apa? Maksudnya untuk menghidupkan syariat di ladang, menghidupkan syariat di pasar. Beda dengan kita. Kita ini ke pasar. Alasannya Nabi juga ke pasar, Pak. Sahabat juga ke pasar. Saya ke pasar. Beda. Kita ini ke pasar karena takut kelaparan. Maka kita ini ke pasar itu sudah suudzon kepada Allah. Khawatir tidak dikasih makan oleh Allah. Maka kita ke pasar dosa itu. Dulu Nabi para sahabat ke pasar dengan keyakinan yang benar, Allah pasti memberi rezeki. Inna Allah wa Razzaq. Dia ke pasar untuk menjalankan syariat di pasar, menghidupkan agama di pasar. Dia di ladang bukan karena takut tidak makan, tapi dia di ladang untuk menghidupkan agama di ladang, menghidupkan dakwah di ladang, menghidupkan akhlak di ladang. Memulaikan Allah SWT. Jadi kita ini kerja di dunia ini dapat pahala, memulaikan di pasar dapat pahala, di ladang dapat pahala, di kantor dapat pahala. Tapi pakai syarat, yakinnya harus benar pertama. Kedua kali, niatnya itu untuk menghidupkan agama, mengamalkan agama. Maka ada seorang ulama yang mereka kemana-mana bawa kambing terus, sehingga santrinya yang belum paham tuh heran. Ini Pak Kiai ini kok cintanya dengan dunia kok, Masya Allah. Kambingnya di mana-mana dibawa aja. Pak Kiai, apa ini? Kambingnya tinggal mati juga Pak Kiai, kok dibawa kemana-mana. Maka Pak Kiai bilang, maksud saya bawa kambing ini apa? Kamu tahu belum? Belum tahu. Maksud saya membawa kambing kemana-mana ini supaya kambing saya ini tidak makan rumputnya orang. Ini saya ini menjaga agama, bukan jaga kambing. Maka jangan suudzon dengan para ulama. Ya. Ulama itu banyak alasannya. Ya.
Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ini apa semuanya? Kerja-kerja ini kalau semua kita niatkan untuk menjalankan syariat, kita dapat pahala. Tapi kalau kerja-kerja ini kita niatkan karena kita khawatir lapar, nah ini kita ini malah imannya jadi rusak sebab kerja-kerja itu. Memuliakan Allah Ta'ala, anak kita kirim ke sekolah, belajar ilmu. Kalau memuliakan zaman sekarang ini, karena di sekolah itu yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang tidak benar. Ilmu tidak benar bagaimana tuh? Ini ilmu pasti, ilmu matematik, ilmu ini ilmu benar, ini ilmu pasti katanya. Ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolahan itu ilmu yang membuat orang itu lupa kepada Allah. Ilmu yang arahnya itu makhluk dari makhluk, makhluk dari makhluk, makhluk dari makhluk. Sing makhluk dari Khalik itu tidak dipelajari. Lalu begitu anak saya copot dari sekolahan. Nanti dulu, jangan dicopot dulu. Keluarkan dulu waktu liburan ini 3 hari. Supaya nanti di sekolahan itu dirubah pikirannya. Makhluk dari makhluk, makhluk dari makhluk. Pak guru ini tidak benar ini. Makhluk dari makhluk itu tidak benar. Makhluk itu dari Khalik, dari pencipta. Ini begini, ini dari mana? Ini memang sudah hukum alam katanya Pak Guru. Ini keliru Pak Guru, jangan bilang begitu lagi. Ini hukum yang menciptakan alam, bukan hukum alam. Alam itu tidak punya hukum. Ya, alam itu tidak punya otak kok hukum alam barang. Ya, ini hukum yang menciptakan alam Pak Guru. Nah kamu sekarang kok punya ilmu seperti itu dari mana? Baru keluar 3 hari Pak Guru nih. Maka Pak Guru pun keluar juga sama saya 3 hari. Akhirnya sekolahan yang sumber kelalaian kepada Allah ini berubah menjadi sumber ingat kepada Allah. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting kan. Nah, di mana saja kita berada, kita niatkan untuk menghidupkan agama, mengamalkan agama. Kalau tidak, kita ini dalam satu bahaya besar. Dan itu bahaya besar. Maka bagaimana di sekolah-sekolah hidup taklim, hidup suasana dakwah, di pasar-pasar hidup dakwah, hidup taklim, di ladang-ladang begitu juga. Di mana saja ini dalam sejarah mereka, di mana saja tidak ada suasana dakwah mengingatkan manusia kepada Allah, maka di situ agama akan hilang. Orang akan lupa kepada Allah. Walaupun Masjidil Haram, masjid yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang tinggal di situ anak cucu Ibrahim semua. Tapi generasi ganti generasi, usaha dakwah tidak dihidupkan. Lama-lama masjidnya untuk menyembah berhala. Ini masjid yang paling suci di dunia untuk menyembah berhala. Apalagi sekolahan, apalagi universitas. Kalau nggak ada dakwah, masya Allah, orang itu akan menyembah mesin, menyembah komputer. Rasanya ini akan menyelesaikan masalah. Bahkan pada puncaknya manusia itu menyembah dirinya sendiri, membanggakan dirinya sendiri. Selesai semua masalah dengan teknologi saya, sama aja ini dengan Fir'aun. Saya ini Tuhan yang paling besar. Dulu Fir'aun mengatakan saya Tuhan yang paling besar gara-gara kerajaannya. Sekarang orang mengatakan Tuhan paling besar gara-gara teknologinya. Sama aja. Rasanya teknologinya bisa menyelesaikan semua masalah. Ini namanya menuhankan juga. Yang salah bukan teknologi, yang salah bukan kerajaan. Yang salah itu karena tidak ada dakwah di situ. Sehingga orang tidak paham. Pahamnya orang makhluk dari makhluk.
Nanti kalau ada dakwah orang baru paham makhluk itu dari Khalik, makhluk dari Allah SWT. Maka di mana saja kita niatkan untuk menghidupkan ini usaha yang mulia ini. Insyaallah malaikat. Di ladang kita, di sawah kita, di pasar kita, di mana saja usaha dakwah dihidupkan, di situ nanti akan muncul orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Di mana saja, di zaman mana saja. Walaupun di zaman Fir'aun, kalau ada dakwah nanti akan muncul orang-orang soleh. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Ketika dakwah telah masuk di istana Fir'aun, maka beberapa keluarga Fir'aun yang dapat hidayah. Begitu semuanya. Walaupun di istana Fir'aun, walaupun di mana saja, di London, di Amerika, di China, di Belanda, kalau usaha dakwah dihidupkan, nanti ada orang-orang yang akan dipilih oleh Allah. Jadi orang-orang ahli iman. Itu sudah tertib Allah begitu. Tapi kalau dakwah ditinggalkan, nanti suasana yang sangat baik tiba-tiba merosot. Maka kemarin itu saya jalan-jalan dengan seorang ulama Jakarta. Itu namanya Jakarta, kota metropolitan. Di sini usah nentok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bilang, kamu tahu yang mendirikan Jakarta ini? Yang mendirikan Syarif Hidayatullah, walinya Allah, itu dulu ulama besar. Ya kok sekarang kayak begini ini bagaimana? Coba. Yang mendirikan Surabaya itu Sunan Ampel, ya kan? Wali-wali zaman dulu. Surabaya yang masih ada, tapi kerajaannya Sunan Ampel sudah tidak ada. Akhirnya jadi amburadul tidak karuan. Masya Allah. Itu ada ulama besar di Magetan namanya Kiai Mageti. Itu muridnya Sunan Ampel. Sekarang Kiai Mageti itu jadi nama gedung olahraga. Tinggi wong Magetan. Apa nama pesantren, apa nama pondok itu cocok. Ini nama gedung olahraga. Padahal termasuk orang yang menyebarkan agama di daerah ini. Jadi kalau tidak ada dakwah itu jadi lucu-lucu. Jadi aneh-aneh, kejadian itu tidak aneh-aneh. Kalau ada dakwah, mereka anak cucu orang-orang kafir jadi kiai-kiai, jadi wali-wali. Anak cucunya Brawijaya jadi wali-wali. Tapi kalau tidak ada dakwah, mereka anaknya wali-wali jadi preman. Gak gelem ngaji bener. Ini dakwah ini penting apa tidak mereka? Dakwah penting sekali. Dan dakwah ini yang disuruh dakwah itu adalah siapa? Kita semua, seluruh umat. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Baginda Nabi diperintah oleh Allah, katakan hai Muhammad, ini jalan hidup saya. Jalan hidup saya ini ad'u ila Allah, mengajak orang kepada Allah. Dan ini bukan jalan hidup saya saja. Ana wa man ittaba'ani, saya dan pengikut-pengikut saya, jalan hidupnya adalah dakwah. Semulaikan Allah Ta'ala, ulama jalan hidupnya dakwah, umarah jalan hidupnya dakwah. Setelah dia ikut Nabi, jalan hidupnya harus dakwah. Orang miskin jalan hidupnya dakwah. Orang kaya jalan hidupnya dakwah. Semulaikan Allah Ta'ala, itu ada di sana, di Malang kan ada namanya Bukit Bromo. Itu tempat itu sedikit sekali orang Islam. Kok ada satu kampung itu ada masjid bagus, ada orang sholat, ada Jumatan. Dan yang Jumat, yang imamnya Jumat ini
Ajib. Bahasanya Quran itu nggak karu-karuan. Dia imamnya, dia khotibnya. Akhirnya ditanya sama orang yang datang, Pak Kiai, dari mana Pak Kiai itu belajar Fatihah yang begitu ajib ini? Ya. Wah, kalau niki mboten teng pundi-pundi mboten nate mondok kalau niki. Ya ngeten iki kita enteni mawon. Lah sampeyan kok iso gawe masjid, iso ngimami, iso khotbah niku dimarahi pinten? Niki yang kampung mriki niku mboten enten sing Islam iki, kampung ini. Kula niki gak ada langganan jual bawang, langganan jual bawang. Nah itu langganan saya itu suka ngajari saya syahadat, sholat. Akhirnya saya masuk Islam, bikin masjid, masya Allah. Jadi ini orang tukang dodol bawang ngislamin wong, gitu. Akhirnya gaya masjid, masya Allah. Akhirnya ngomong kampung beriku kuat ya, ini sudah sholat Jumatan kebet. Jadi dakwah ini mereka kalau masuk dalam hati seseorang, walaupun dia ini orang yang sangat sedikit ilmunya, tidak akan jadi asbab hidayah. Akan jadi asbab hidayah untuk orang lain. Maka bagaimana memulaikan Allah Ta'ala? Semua kita ini mengambil jalan hidup pimpinan kita yang mulia baginda Muhammad SAW. Dakwah. Jalan hidup kita ini dakwah. Maksudnya jalan hidup kita ini dakwah ini bagaimana? Pikirnya itu bagaimana istrinya dakwah, anaknya dakwah, hartanya untuk dakwah, doanya waktu malam untuk dakwah. Namanya jalan hidupnya dakwah. Yang dulu itu ya Allah, rezeki ya Allah, toko saya ya Allah, minta rezeki ya Allah. Sekarang enggak, ya Allah turunkan hidayah ya Allah. Jalan hidupnya sudah berubah. Yang dulu cita-citanya anaknya itu jadi lurah, jadi tamat, enggak. Sekarang cita-citanya anak saya keluar 4 bulan gimana, 4 bulan gimana. Ya. Itu namanya jalan hidupnya itu dakwah. Semua kehidupannya digunakan untuk bagaimana menghidupkan agama. Itu namanya jalan hidupnya dakwah. Mobilnya untuk dakwah, sepeda motornya untuk nusroh. Ya. Kalau kita niat mereka untuk menghidupkan agama. Seperti Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Mau kumpul istrinya itu mereka yang dipikir itu dakwah. Bahkan beliau ngomong sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saya mau mengumpuli istri saya supaya istri-istri saya nanti mengeluarkan pejuang-pejuang fisabilillah. Ini para nabi itu mengumpuli istri yang dipikirkan bukan macam-macam, yang dipikir bagaimana nanti anaknya jadi pejuang. Insyaallah kita niat begitu oleh dakwah. Maka kata Nabi, kalau ada orang punya kudanya disiapkan untuk memperjuangkan agama Allah, maka setiap kuda tadi berjalan dia dapat pahala. Kalau kuda tadi makan dia dapat pahala. Kalau kuda tadi ngeletong dapat pahala juga dia. Maka semalakan Allah Ta'ala kita siapkan. Sekarang kita nggak punya kuda, itu sepeda motor yang kita niatkan. Bismillah untuk dakwah. Untuk dakwah. Jangan niatnya sepeda motor nanti supaya taklim akhir bisa cepat pulang. Itu namanya sepeda motor untuk lari dari dakwah. Nggak dapat pahala. Sepeda motor niatnya bisa melalui istimewa, bisa keluar 3 hari, bisa keluar 40 hari untuk nusrah jamaah. Tidak ada satu niat pun untuk lari dari malam istimewa. Insyaallah mereka. Maka nanti olinya dapat pahala, rodanya dapat pahala, semua dapat pahala.
Namuliakan Allah Ta'ala. Anak-anak kita niatkan untuk memperjuangkan agama Allah. Maka kalau orang niatnya anak-anak untuk memperjuangkan agama Allah, selagi anaknya masih bernafas, dia akan dapat pahala. Anaknya tambah banyak, pahalanya tambah banyak. Kalau pahalanya tambah banyak, barokahnya tambah banyak. Enggak khawatir punya anak banyak, tidak khawatir. Asalkan niatnya itu untuk agama. Ini namanya hidupnya digunakan untuk berjuang. Jalan hidup adalah dakwah. Untuk itulah malaikat Allah, supaya jalan hidup kita ini jauh bagaimana? Langkah pertama kita latihan 4 bulan 40 hari. Insyaallah malaikat. Yang niat 4 bulan 40 hari silahkan berdiri ke belakang. Insyaallah malaikat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Monggo. Yang niat 4 bulan 40 hari silakan berdiri ke selatan. Silakan malaikat. Masyaallah. Nih. Ngidul. Monggo. Yang niatnya 40 hari jadikan 4 bulan. Yang niatnya hanya istimewa saja 40 hari. Baginda Nabi dulu, pimpinan kita, kekasih kita, siang dan malam memikirkan umat ini mereka. Sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, kalau kita ikut memikirkan umat juga. Kalau mulaikan kita ini orang tua, siang dan malam ditawa, tanda kita ini sayang sama orang tua, kita bantu dia. Bukan orang tuanya tertawa, siang dan malam kita ini malah duduk enak-enak minum kopi. Ini namanya anak durhaka. Begitu juga kemudian pimpinan kita yang mulia Baginda Muhammad SAW, yang dan malam memikirkan umat, dilempar batu, diusir ke sana, diusir ke sini, karena memperjuangkan agama, karena mendakwahkan agama, menangis malam-malam untuk umat memikirkan umat. Nah kalau kita ini malam hari tidur saja, mana tanda cinta kita kepada Nabi itu mana? Kalau umat ini tambah hari tambah jauh kepada agama dengan kita diam saja, mana bukti cinta kita kepada Nabi itu mana? Coba kita renungi betul-betul. Karena setiap kecintaan itu perlu bukti. Buktinya mengikuti yang dicintai. Silakan malaikat, silakan. 4 bulan, 40 hari, nah, 10 hari, monggo, 4 bulan, 40 hari, 10 hari, gimana monggo, berarti ya, kita bangkit dan kita daftarkan diri kita, monggo. Sesuai aja. Karpe sama sesuai karpe sama ini. Masya Allah. Saat ini jenengan ditawani koning Malaysia sebulan gaji ini 10 juta. Turun betul? Turun betul? 20 juta turun. Yang Jepang gaji ini 100 juta sebulan. Turun betul? Masya Allah. Nek kerja kali kanjeng Nabi, lawat batun warahatun min sabilillah, pada dalam dunia matiha. Pagi ke petang di jalan Allah lebih mahal dari dunia dengan segala isi. Masya Allah. Bagaimana kita kok tolak-tolak? Betul ya? Awal ini loh itu di awal ini. Maka Imam Ghazali ketika wong nek diceritani akhirat kok malah kelingan dunya, akale dadi rusak. Imam Ghazali wong diceritani akhirat kok malah seneng dunya, itu berarti akale rusak. Dunia ini dibanding akhirat pun betul apa-apa aja. Tapi jenengan kayak keraton kok emas, keraton kok inten kumpul kali kanjeng Nabi,
dikawini karo widodari dadi raja selawase. Ini wong sing ingin dadi lurah itu bisa ketilom tadi ini. Ya. Pengen jadi lurah sak kampung, ya. Ini mau jadi turu, ya. Mentok duit pirang-pirang, dungo karepe ya. Masya Allah. Ya. Lah pengen jadi raja ning swarga. Pengorbanan ini ku nopo? Kan dia ada nangis. Ini mikir. Nek kita ngisi teng dunya mikir, nah iki enten manfaate. Mungkin nek teng kubur mikir, boten enten gunane. Iki awake dhewe ngomong dhewe lho Mas iki boten nyeneni boten. Iki wong mikir awake dhewe lha iso. Iki terus iki terus. Tambah dino tambah tua, kuburan tambah cedak, tapi kok tambah seneng dunia. Aku itu diubah, nih berarti artinya. Wes waya yang 4 bulan aku ini terus gawat aku ini. Jadi tambah cedek karo akhirat, orang tambah persiapan akhirat. Kan ini bahaya loh ini. Bahaya. Nah ini obatnya 4 bulan lah ini obatnya. Monggo Pak, dengerin. Monggo. 4 bulan, 40 hari, 10 hari, monggo. Menang. Bismillah. Ya. Monggo. Bismillah. 4 bulan, 40 hari, 10 hari, monggo. Sudah niatan ya? Mohon tadi niatan mawon. Saat ini tiga-tiga sekarang kan mulai karoh, terus janjian ini harus metu kapan? Telu bapak-bapak, ya.